Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah wajib setiap semua orang Islam. Sebagaimana di Al-Hadis diterangkan, Thalabul ilmu Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu bagi setiap orang yang beragama Islam. Selanjutnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan atau mulai dari bayi yang kecil sampai ke liang lahat atau sampai mati. Para muslimin sekalian, perlu diketahui bahwa yang namanya ilmu itu sangat banyak, sangat luas macam-macamnya ilmu, dan yang dimaksudkan menuntut ilmu di sini adalah terutama yang akan saya sampaikan adalah ilmu agama. Ilmu agama, ya ilmu agama Islam lah gitu. Artinya ilmu untuk berbekal ibadah, ilmu ini tentang ibadah. Karena ilmu itu ya bermacam-macam, ada ilmu politik, ada ilmu perdagangan, ke ilmu ekonomi, ilmu apa bermacam-macam. Nah, saya tidak akan menyampaikan tentang masalah ilmu politik, ilmu apa itu ilmu ekonomi, tidak. Ini hanya sekedar sebagian saja mengenai tentang ilmu agama. Nah, tentang ilmu agama itu kok diwajibkannya kok dari bayi sih? Ya, sedangkan yang namanya puasa, yang namanya sholat itu kan diwajibkannya nanti kalau udah balik. Kenapa ini kok diwajibkannya itu dari mulai lahir wani bayi? Iya. Artinya kelihatannya sih yang namanya bayi orok itu ya diajak ngomong ya belum bisa, kayak belum kedengaran, kayak belum lihat, kayak belum terima. Tapi itu kita harus yang sebagai pembimbingnya, sebagai yang asuhnya, sebagai orang tuanya tetap memberikan ilmu. Nah, artinya memberikan ilmu itu contohnya begitu lahir, bro, belum diapa-apain, baru menangis, itu makanya dianjurkan suruh diazanin. Diazankan itu maksudnya bukan suruh anak itu berarti suruh bisa azan, bukan, tapi karena ya mengandung ilmu tauhid. Jadi dikenalkan nama Allah, Rabbul Jalal. Jadi dimasukkan itu ilmu-ilmu tauhid. Nah, sebenarnya saya itu sudah merekam di YouTube yang lain itu mengenai ilmu tentu itu judulnya pendidikan usia dini, ada di YouTube yang lain. Nah, ini berhubung ilmu, jadi ilmu apa-apa saja walaupun dia belum bisa ngomong tapi diajarin ngomongnya yang bagus-bagus, yang baik-baik. Makanya orang tua dulu ngajarin anak itu yang kalau bahasa Jepun kan istilah yang bagus itu yang apa ya, kemuliaannya bahasa Jepun itu bebasan. Makanya para santri anaknya kiai-kiai itu anak masih kecil, masih baru 8 bulan itu diajak ngomongnya bebasan. Nah, sedikit cuplikan saya cerita bebasan itu. Nah, itu mengandung ilmu yang pendidikan, ilmu kemuliaannya orang Jawa. Nah, begitu juga walaupun ada yang anak itu belum bisa ngaji karena belum belum itu ya, belum bunyi R-nya saja masih baru itu ya, katakanlah belum waktunya
belajar ngaji Al-Quran. Tapi ada dulu orang setiap malam Jumat itu dia yang anak yang umur 3 tahun 4 tahun itu belum apa tuh ayahnya baca Yasin 3 kali lalu sambil dipangku sampai tidur. Itu ada Pak. Terus kebuktiannya si anak itu ngaji belum nyampe Yasin tapi baru 2-3 juz tapi sudah ngaji Yasinnya sudah bisa, sudah lancar. Tuh, makanya tadi walaupun dia belum bisa diajar langsung itu belum mampu, tapi itu kemampuannya ya apa ya? Ya dari pendidikan ilmu agama itu. Al-Quran itu sampai sebegitu. Terus pendidikan ilmu itu awas nih, jangan apa ya? Jangan tadi yang minal mahdi ilalah gitu. Ini jangan salah arah mengarahkan ilmu untuk anak-anak itu kadang-kadang salah arah. Ada dulu di Cirebon kota orang Islam Pajunan itu anaknya itu dimasukkannya tuh SD Kristen lalu SMP-nya Muhammadiyah lalu SMA-nya negeri iya. Tapi itu salah arah. Jadi jangan sampai mendidik anak salah arah. Terus kelanjutannya sudah dewasa. Nah, ini yang dimaksudkan utlubul ilma minal mahdi ilalah gitu. Ini artinya orang itu kalau sudah dewasa, sudah berumah tangga akan anggapnya sudah tidak ada berkewajiban mencari ilmu. Itu keliru. Sebenarnya masih tetap. Cuma cara prakteknya berbeda dengan yang kan cara mencari ilmu kan TK, SD, MI, Sanawiyah, SMA, Aliyah, kuliah apa. Nah kalau sudah berumah tangga, apa kira udah berhenti? Tidak, tetap masih ada. Saya menggarisbawahi bagi orang-orang yang sudah berumah tangga, yang sudah ada kesibukan. Kalau bisa diusahakan minimal seminggu sekali. Sekarang kan ada yang setiap malam itu ada pengajian di kampung itu, dia rutin. Tiap pagi itu hari itu ada gitu. Tinggal pilih mana ada yang waktu untuk kesempatan menghadiri pengajian-pengajian itu. Nah kalau kita perhatikan kita sadar sebenarnya banyak sekarang tuh ada. Tidak usah yang jauh-jauh, yang terjangkau sepeda saja, yang terjangkau motor saja. Kalau masih dalam Cirebon ya masih terjangkau. Kayak dulu di Yukeng di Cirebon itu mengajar. Ya sekarang tuh sebenarnya masih banyak, masih ada pengajian-pengajian rutin. Nah itu bagi orang yang sudah banyak kesibukan karena sudah punya berumah tangga, banyak usaha. Saya menggarisbawahi itu boleh dan cukup bisa untuk sebagai tuntutan itu yang nyalah dilalah gitu, yang terus menerus untuk mencari ilmu. Jangan putus tuh, diusahakan minimal seminggu sekali lah, atau malamnya ke malam apa ke, atau pagi apa ke, siang ada yang pagi, ada yang pas lohor apa. Nah tinggal kita cari sendiri. Nah utlubul ilmu itu ya mencari ilmu itu ya dengan didasari iman. Kalau tidak didasari iman, kok bisa ada imannya dari mana? Ya dari kecil tadi itu. Didikan dari orang tua, dari SD, dari TK itu selalu terus orang tuanya membimbing dengan iman. Akhirnya kalau sudah sibuk apapun, dia tetap mencari ilmu dengan cara waktunya yang berbeda. Yaitu saya sekali lagi menggarisbawahi bahwa yang namanya menuntut ilmu itu pahalanya luar biasa, dan yang namanya menuntut ilmu itu mulia. Jadi maka dari itu saya menggarisbawahi bagi orang yang sudah banyak kesibukan, cobalah cari yang bisa seminggu sekali saja. Apakah pagi, apakah siang, apakah sore, apakah malam. Jadi di kampung-kampung di mana-mana tuh ada.
peluang untuk mengaji. Ada istilah orang tua dulu ngaji kuping itu, jiping itu ya samanya menuntut ilmu. Malah enak orang ngaji kuping tuh, kasih wedang, dikasih jaburan, tinggal duduk, pahalanya besar. Tapi banyak yang tidak tahu kok, anehnya tuh di situ. Makanya saya menggarisbawahi, bolehlah sebagai penuntut ilmu orang yang sibuk, ambil waktu seminggu sekali saja. Sudah hebat, sudah bagus. Kalau orang sudah sibuk berumah tangga, banyak kesibukan ekonomi segala macam, lalu bisa menyempatkan diri untuk menghadiri majelis-majelis taklim yang dekat, yang gampang. Udahlah, jangan mikirin itu ustadznya siapa, nggak usah begitu. Pokoknya saya mencari ilmu, menuntut ilmu, menghadiri majelis taklim. Jangan dipikir itu ada tetangga sudah, lalu ada acara pengajian ngaji kuping lalu tidak mau hadir karena dianya yang ngajinya itu ya ilmu sih hebat cukup, tapi masih sangat muda belia. Istilah tua anak kemarin sore, kita orang tua aja tidak mau hadir. Itu kena perangkap iblis loh kalau yang begitu tuh. Orang dekat ada pengajiannya, kitanya nganggur, ada di rumah sehat bisa jalan, lalu tidak mau menghadiri acara majelis taklim yang dekat itu kena godaan perangkap setan, perangkap iblis. Iblis enak sekali membisikkan, udah kamu tidak usah hadir ke situ. Itu kan ustadznya anak kemarin sore, masih pandaian kamu, masih alim kamu sudah jadi guru, sudah jadi ustadz, sudah jadi kepala sekolah. Ya dia anak kemarin sore tidak usah hadir juga nggak apa-apa. Iblis memejukkannya dengan cara begitu, dengan memunculkan ketakaburan itu. Nah itu saya tekankan, jangan begitu, jangan begitu. Sekali lagi jangan begitu, jangan. Karena orang yang begitunya tuh cerita sama saya. Itu bukan apa begitu, masih muda kemarin sore. Itu ngomong sama saya tuh. Jadi sekali lagi yang namanya menuntut ilmu itu di mana saja, kapan saja ada kesempatan, hadirilah majelis taklim. Bagi orang yang banyak kesibukan, minimal seminggu sekali itu sudah hebat, sudah bagus. Ya, termasuk utlubul ilmanya sampai ilallah. Jadi tidak ada batasnya. Jadi jangan dibatasin. Itu ustadznya anak kemarin sore itu dibatasi. Itu perangkap iblis itu tuh. Yang ngomong begitunya tuh cerita sama saya. Makanya saya disampaikan ke ceramah YouTube ini supaya orang lain jangan begitu. Jangan begitu. Hadiri saja, apalagi tetangga dekat. Kalau tidak mau menghadiri dan kitanya ada nganggur, waras sehat tapi tidak mau menghadiri, itu kena perangkap iblis tuh. Yang begitu tuh, itu gak cukup enak, pahalanya besar, dapat ada wedangnya, ada air minumnya, ada jaburannya, enak kan, gratis. Tapi kan diberi enak-enak begitu, banyak yang tidak mau. Yang dikatakan tidak mau tuh orangnya bukan lagi kerja, bukan lagi dagang. Orangnya ada di rumah, sehat, waras. Tapi kok gak mau menghadiri. Nah itulah kena perangkap iblis. Sekali lagi, hadirilah di mana ada majelis taklim, di mana ada kesempatan majelis taklim tentang ilmu agama. Sayanya ada saudaranya ada kesempatan, karena sehat, ada peluang, jangan tidak menghadiri. Hadirilah. Sekian saja. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.